Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Wibowo Hendra Saputra. Saat ini berperan sebagai dosen di program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan sharing sedikit terkait dengan riset yang saya lakukan di ITB. Saya asli dari Bandung. Mungkin sedikit flashback. Dulu pada tahun 2000-an, saya masih merasakan udara yang sangat segar di Bandung, terutama jika saya berjalan kaki di daerah Bandung Utara. Tetapi apa yang saya rasakan saat ini, udara di Bandung semakin lembab, atau bahkan saya bisa merasakan sampai sesak nafas jika berjalan di pinggir jalan raya. Teman-teman di sini juga pasti sudah tahu, alasan yang terjadi itu adalah karena polusi udara, atau yang sering disebut dengan emisi gas rumah kaca yang berasal dari gas karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor. Ternyata, sesak nafas yang kita rasakan ini tidak berlebihan, karena berdasarkan data yang dipublish oleh International Energy Agency, mencatat bahwa emisi gas rumah kaca berupa gas karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor di Indonesia sudah mencapai sekitar 510 juta ton per tahun 2020. Dan ini akan menyebabkan gangguan kesehatan. Jika kita melihat data statistik yang dipublikasikan oleh World Health Organization pada tahun 2018, sekitar 95.000 kasus gangguan kesehatan terjadi di Indonesia akibat polusi udara. Selain itu, dengan semakin meningkatnya gas karbon dioksida, menyebabkan kenaikan suhu bumi atau kita kenal dengan pemanasan global, yang sering kita sebut juga sebagai global warming. Sehingga ini dampaknya sangat sistemik. Di antaranya mencairnya es di kutub, sehingga ketinggian air permukaan laut akan semakin meningkat. Memicunya kekeringan dan kebakaran hutan, atau bahkan bisa merusak ekosistem. Untuk menyikapi dampak sistemik yang ditimbulkan karena pemanasan global ini, hampir seluruh negara-negara di dunia merancang regulasi baik itu dalam skala nasional, regional, bahkan internasional. Seperti contoh, Indonesia misalnya telah merancang berbagai peraturan seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 terkait dengan tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Nah, kedua regulasi ini ternyata selaras dengan usulan yang disepakati pada United Nations Climate Change Conference atau kita kenal COP26 yang diselenggarakan di Glasgow terkait dengan komitmen peningkatan suhu bumi yaitu maksimal 1,5 derajat Celcius dan cita-cita dalam mewujudkan emisi nol atau kita kenal dengan net zero emissions. Salah satu upaya terbesar dalam mencapai net zero emissions terutama dalam mitigasi emisi gas rumah kaca ini yaitu dengan memanfaatkan kembali emisi gas tersebut menjadi suatu bahan bakar atau bahan kimia yang lebih bernilai. Terdapat 3 tahapan utama yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, pastinya kita harus menangkap karbon dioksida tersebut yang dihasilkan dari pembangkit listrik, aktivitas industri lainnya, atau kendaraan bermotor. Tahapan yang kedua, kita perlu mereduksi karbon dioksida tersebut menjadi suatu bahan kimia yang lebih bernilai. Dan tahapan terakhir, kita memanfaatkan produk turunan dari reduksi karbon dioksida tersebut di berbagai aspek kehidupan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah teknologi pendekatan ini sudah dilakukan di Indonesia? Jawabannya adalah sudah. Salah satu contoh pemanfaatan gas karbon dioksida sudah dilakukan di Pertamina Jatibarang di Indramayu pada tahun 2022. Apa yang dilakukan? CO2 dalam hal ini ditangkap dari gas buang pembangkit listrik, kemudian gas tersebut digunakan sebagai fluida pendorong minyak di sumber minyak, atau yang disebut dengan aplikasi Enhanced Oil Recovery atau kita kenal dengan EOR. Kita bisa melihat dari contoh aplikasi di Pertamina ini bahwa gas karbon dioksida yang semula merupakan limbah atau polutan di udara dari pembangkit listrik ternyata bisa loh digunakan kembali untuk dapat mendukung proses di industri migas. Selain itu, alternatif teknologi lain yang dapat dikembangkan untuk bisa memanfaatkan limbah gas karbon dioksida adalah dengan proses kita kenal dengan proses katalitik. Proses katalitik ini melibatkan suatu senyawa kimia yang dapat berperan
untuk mempercepat laju reaksi dalam membentuk suatu produk tertentu. Teknologi yang sudah digunakan dalam proses katalitik yaitu dengan memanfaatkan temperatur dan tekanan yang tinggi pada kondisi operasi yang dilakukan, atau kita kenal dengan teknologi termokatalitik. Teknologi ini pastinya sudah diimplementasikan di berbagai dunia, dengan konversi karbon dioksida menjadi bahan kimia yang bernilai dengan perolehan dan selektivitas produk yang cukup tinggi. Namun, teknologi termokatalitik ini memiliki berbagai kekurangan. Di antaranya adalah biaya yang cukup tinggi, karena dalam hal ini teknologi termokatalitik harus menggunakan reaktan hidrogen dengan harga yang sangat mahal, dan resiko keamanan bekerja dalam temperatur dan tekanan tinggi. Padahal, dalam proses katalitik, standar efisiensi hasil harus dijaga demi menghasilkan senyawa kimia yang lebih bernilai yang kita inginkan. Misalnya, kita harus melihat dari segi konversinya, seberapa besar selektivitasnya, perolehan produknya, stabilitas katalis, tingkat kesiapan teknologi dari teknologi yang diimplementasikan, harga yang terdiri atas capex dan opex, serta kondisi operasi reaksi. Oleh karena itu, meninjau parameter-parameter yang tadi disebutkan, teknologi termokatalitik ini menjadi kurang efektif untuk dapat memenuhi standar yang disebutkan. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif teknologi lain untuk dapat menjawab kelemahan teknologi termokatalitik. Salah satu teknologi yang saat ini sedang dikembangkan adalah teknologi fotokatalitik. Apa itu teknologi fotokatalitik? Fotokatalitik dapat dipenggal menjadi dua kata, yaitu foto dan katalitik. Foto artinya adalah sinar, dan katalitik artinya adalah reaksi yang melibatkan katalis untuk mempercepat laju reaksi dalam membentuk suatu produk tertentu. Sehingga definisi fotokatalitik berarti teknologi yang memanfaatkan sumber sinar, baik itu sinar ultraviolet, sinar tampak, atau bahkan sinar matahari, dan katalis untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Maka dengan ini, kita bisa menghemat biaya dibandingkan jika kita menggunakan teknologi termokatalitik. Selain itu, karena sinar yang digunakan adalah sinar ultraviolet atau tampak yang memiliki energi yang lebih rendah dan dioperasikan pada kondisi temperatur dan tekanan ruang, maka teknologi fotokatalitik ini jauh lebih aman diimplementasikan dibandingkan dengan teknologi termokatalitik. Jika kita melihat perspektif dari katalis yang dapat digunakan, katalis yang dapat digunakan dalam teknologi fotokatalitik ini adalah material yang berbasis semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Semikonduktor adalah material yang memiliki sifat di antara konduktor dan isolator dalam hal menghantarkan listrik, seperti titanium dioksida, zinc oksida, dan semikonduktor lain. Jika kita tinjau dari sisi molekuler, material semikonduktor ini memiliki celah pita energi pada rentang 2-4 elektron volt, sehingga proses penyinaran dapat efektif dalam memisahkan muatan negatif dan muatan positif dari material semikonduktor tersebut. Setelah muatan positif dan negatif ini terpisahkan, maka reaksi reduksi dan oksidasi akan terjadi secara simultan. Beberapa aplikasi sudah banyak dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi fotokatalitik ini. Secara umum, teknologi fotokatalitik ini bisa menghasilkan dua jenis materi. Yang pertama, materi yang dapat digunakan kembali sebagai bahan kimia yang jauh lebih bernilai, dan materi limbah yang lebih aman dan tidak mencemari lingkungan. Contoh yang pertama adalah pengolahan limbah, baik itu limbah yang dihasilkan di industri tekstil atau pewarna, limbah yang dihasilkan dari industri farmasi, dan limbah yang dihasilkan dari industri kelapa sawit yang kita kenal dengan palm oil mill effluent atau POME. Jadi prinsipnya, limbah yang semula tanpa treatment atau perlakuan dengan menggunakan teknologi fotokatalitik ini tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi setelah kita perlakukan dengan menggunakan salah satunya teknologi fotokatalitik, limbah yang dibuang ke lingkungan itu akan memenuhi standar limbah yang diberlakukan. Contoh lain dari aplikasi teknologi fotokatalitik ini adalah dekomposisi air menjadi hidrogen dan oksigen.
di mana hidrogen ini bisa digunakan sebagai bahan bakar fuel cell. Dan contoh yang terakhir adalah reduksi karbon dioksida menjadi bahan kimia yang jauh lebih bernilai. Ya, pertanyaannya sekarang adalah kelebihan dari teknologi fotokatalitik itu apa jika kita bandingkan dengan teknologi termokatalitik. Untuk aplikasi reduksi karbon dioksida menjadi bahan kimia yang jauh lebih bernilai, teknologi fotokatalitik ini tidak memerlukan reaktor hidrogen yang harganya jauh lebih mahal. Yang kedua, kondisi operasi reaksi itu diselenggarakan pada temperatur dan tekanan ruang, sehingga dapat menekan biaya operasi yang meliputi CAPEX dan OPEX. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita, Indonesia, bisa memanfaatkan teknologi fotokatalitik ini yang terbukti memiliki banyak manfaat? Jawabannya adalah dengan mereduksi karbon dioksida tersebut menjadi bahan kimia yang lebih bernilai. Salah satunya adalah metanol. Mengapa kita memilih produk metanol? Karena metanol ini merupakan salah satu komoditas utama di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Selain itu, metanol juga digunakan sebagai bahan baku di methyl ether yang digadang-gadang akan menjadi alternatif pengganti LPG di rumah tangga. Selain itu, metanol juga digunakan di berbagai industri seperti industri polimer dan industri resin. Kita coba lihat data statistik kebutuhan metanol di Indonesia. Berdasarkan data statistik, kebutuhan metanol di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Di mana contohnya pada tahun 2020, kebutuhan metanol di Indonesia mencapai 1,2 juta ton. Sedangkan di sisi lain, pabrik metanol di Indonesia saat ini hanya ada satu, yaitu PT Kaltim Methanol Industry, yang dapat memproduksi sekitar 700.000 ton metanol per tahunnya. Oleh karena itu, saat ini Indonesia masih impor metanol, dan diproyeksikan pada tahun 2040 impor metanol di Indonesia mencapai 1,6 juta ton. Jika kita ekivalensikan ke dalam rupiah, setara dengan 64 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan berapa besar anggaran yang bisa kita tekan jika kita bisa membangun pabrik metanol dengan memanfaatkan teknologi fotokatalitik untuk mengkonversi karbon dioksida dari gas buang pembangkit listrik menjadi metanol. Dengan memanfaatkan emisi gas buang karbon dioksida, lalu dikonversi menjadi metanol secara fotokatalitik, metode ini ternyata mendukung ekonomi sirkular, yang merupakan model industri baru, yang berfokus pada 3 aspek. Yang pertama, terkait dengan pengurangan limbah. Ini terjadi karena kita bisa menangkap karbon dioksida yang dianggap sebagai limbah atau polutan udara. Yang kedua, penggunaan kembali limbah yang dihasilkan atau reuse. Dan yang terakhir, mendaur ulang limbah atau recycle. Selain itu, teknologi ini bersifat berkelanjutan atau kita kenal dengan sustainable. Karena diharapkan pada jangka panjang, teknologi ini bisa memanfaatkan sumber energi terbarukan, yaitu energi matahari, sebagai driving force untuk keberlangsungan reaksi katalitik konversi karbon dioksida menjadi metanol. Selain itu, di sisi lain, teknologi ini menggunakan katalis, di mana katalis ini dapat digunakan berulang kali pada beberapa siklus reaksi. Teknologi ini dapat mendukung Sustainable Development Goals yang dirancang oleh United Nations, di antaranya SDG nomor 7 terkait dengan Affordable and Clean Energy, SDG nomor 13 terkait dengan Climate Actions karena kita bisa mereduksi karbon dioksida menjadi bahan kimia yang lebih bernilai, salah satunya adalah metanol, dan yang terakhir adalah SDG nomor 3 terkait dengan Good Health and Well-being karena kita membuat lingkungan kita menjadi jauh lebih sehat dengan mengurangi polutan emisi gas karbon dioksida. Untuk mencapai tujuan-tujuan mulia yang disebutkan di atas, program studi teknik kimia ITB sudah memulai langkah awal dengan bekerja sama dengan berbagai stakeholders industri. Salah satunya adalah PT Bukit Asam. Untuk meninjau pre-feasibility study atau uji kelayakan teknologi pada skala industri dengan meninjau 3 aspek. Yang pertama adalah aspek teknologi, yang kedua aspek ekonomi, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan. Selain itu, kami dinobatkan menjadi salah satu tim yang mendapat penghargaan
dari Bukit Asam Innovation Awards pada tahun 2022, Green Novator dengan tema CO2 Reductions yang baru dilaksanakan bulan November lalu. Ide inovasi yang kami usulkan yaitu terkait dengan produksi metanol dengan berbasiskan teknologi fotokatalitik untuk mereduksi karbon dioksida sebagai salah satu upaya dalam merealisasikan net zero emissions pada tahun 2060. Dari uraian yang sudah saya sampaikan di atas, teknologi fotokatalitik ini merupakan teknologi yang ramah lingkungan, yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan mengkonversinya menjadi bahan kimia yang lebih bernilai, seperti metanol. Pertanyaannya, dampak apa yang akan kita rasakan secara langsung? Ada 5 poin yang saya catat. Yang pertama adalah kita bisa menekan impor metanol, atau kita bisa swasembada energi. Yang kedua, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Setelah kita kalkulasi, emisi gas karbon dioksida yang dapat dikurangi adalah sekitar 63%. Yang ketiga, kita bisa menghemat energi sampai 72%. Yang keempat, kita bisa mengimplementasikan ekonomi sirkuler dan ekonomi karbon. Dan yang terakhir, kita bisa memproduksi bahan kimia yang berkelanjutan. Selain itu, dengan dihasilkannya metanol, melalui proses reduksi karbon dioksida akan mendukung target pemerintah dalam mengimplementasikan net zero emissions pada tahun 2060. Saya, Wibowo Hendra Saputra, semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.